Renungan harian dan ilustrasi. Berpuasa, nangis, dan mengadu. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Yul pukul 2.12. Panggilan utamanya adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu menandakan dua hal yang bisa terjadi dalam kehidupan umat Israel sebagai umat Tuhan. Pertama, mereka beribadah kepada Tuhan tetapi tidak sepenuh hati, dan kedua, mereka memang tidak lagi terpaut kepada Tuhan sama sekali. Menangis adalah tindakan untuk menyatakan kesedihan sebab sesungguhnya mereka sedang dalam kondisi yang menyedihkan tetapi tidak menyadarinya. Berpuasa adalah menahan diri dari makan untuk menyadari bahwa hidup ini perlu bergantung hidupnya pada Allah yang adalah sumber makanannya. Mengadu adalah ekspresi untuk mengungkapkan rasa sakit. Tetapi ada orang yang sudah tidak peka lagi pada rasa sakit karena dia sudah terbiasa dan dengan demikian juga tidak merasa peka lagi untuk menyakiti orang lain. Sadar diri adalah obat iman yang paling baik, atau biarkan saja hidup terus sedih, lapar, dan sakit rohani itu menjadi kanker yang menggerogoti hidup berimanmu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Yakobus 4:9. Renungan kedua, upah ketaatan, penyertaan dan pembelaan Tuhan. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. 2 Raja-Raja 18:7. Hizkia adalah Raja Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2a. Meski terhitung masih muda, Hizkia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Artinya taat melakukan kehendak Tuhan, hidup benar seperti bapa leluhurnya, Daud. Ketaatan dan kesungguhan hati Hizkia kepada Tuhan terlihat jelas. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat 4. Sebagaimana setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, Ibrani 2:2b, maka ketaatan dan kesungguhan seseorang kepada Tuhan pasti juga mendapatkan upah atau balasan. Karena ketaatannya Hizkia senantiasa disertai Tuhan kemanapun ia pergi. Meski begitu bukan berarti perjalanan hidupnya bebas dari masalah atau pencobaan. Dalam masa pemerintahannya Hizkia harus menghadapi ujian berat. Suatu ketika, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu, dan berniat merebutnya. 2 Tawarikh 32:1. Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Ingat, selalu ada rencananya yang indah di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, seperti tertulis. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pukul 8:28a.
Melalui peristiwa itu Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda memiliki pengalaman rohani bersama Tuhan. Ketika mereka berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 6, apa saja yang mereka perbuat dijadikannya berhasil dan beruntung. Inilah kunci kemenangan Hizkia. Hari-hari ke depan semakin tidak mudah, tantangan dan ujian akan semakin berat. Namun tidak ada alasan bagi kita menjadi lemah, apalagi putus asa. Sebagai anak-anaknya kita akan dijaga dan dipelihara Tuhan seperti biji matanya sendiri, asal kita mengerjakan bagian kita yaitu hidup taat seperti Hizkia. Ilustrasi, toko kerikil hitam. Alkisah di sebuah kota ada sebuah toko yang hanya menjual satu barang, kerikil hitam legam yang diambil dari dasar sungai terdalam. Toko itu tidak pernah sepi. Orang-orang datang dari berbagai tempat hanya untuk membeli satu atau dua butir kerikil tersebut. Aturannya aneh. Pemilik toko tidak menerima uang. Jika seseorang ingin membawa pulang sebutir kerikil hitam, orang itu harus menukarnya dengan satu cerita tentang dendam atau rasa benci yang sedang mereka simpan di dalam hati. Begitu cerita itu dibisikkan ke botol kosong di meja kasir, kerikil hitam akan diberikan. Seorang pemuda datang ke toko itu. Ia sudah bertahun-tahun menyimpan benci yang luar biasa kepada musuh lamanya. Ia membisikkan dendamnya, menerima kerikil hitam yang terasa sangat dingin di genggamannya, lalu pulang dengan puas. Ia merasa bebannya berkurang karena dendamnya sudah ditukar. Namun, ada satu sifat kerikil itu yang tidak tertulis di papan toko. Setiap kali si pemuda mengingat musuhnya, kerikil hitam di dalam kantong celananya akan menyerap kehangatan tubuhnya dan menjadi sedikit lebih berat. Awalnya itu tidak mengganggu, tapi karena ia terus-menerus memikirkan dendamnya, kerikil itu lama-kelamaan berubah menjadi sebesar kepalan tangan, lalu sebesar batu kali, hingga akhirnya menjadi sebongkah batu raksasa yang menempel di punggungnya. Ia tidak bisa lagi berbaring, tidak bisa lagi berjalan tegak, dan seluruh tubuhnya selalu merasa menggigil kedinginan. Ia merangkak kembali ke toko tersebut, berniat mengembalikan batu itu. Namun, pemilik toko menggeleng. Toko ini hanya melayani pembelian, bukan pengembalian. Kerikil itu tidak tumbuh karena saya, tetapi karena kamu terus memberinya makan dengan pikiranmu sendiri. Jika kamu ingin batu itu hancur, kamu tidak bisa mengembalikannya ke sini. Kamu harus pergi ke orang yang kamu benci, dan hancurkan dendam itu di depannya. Dendam sering kali terasa memuaskan saat pertama kali kita pelihara. Kita merasa memiliki hak untuk marah dan menyimpan rasa benci tersebut sebagai senjata untuk membenci orang lain. Namun kenyataannya, dendam tidak pernah melukai orang yang kita benci. Dendam adalah batu yang kita gendong sendiri di punggung kita. Semakin sering kita mengingat rasa sakit itu, semakin berat beban yang harus kita bawa sehari-hari, hingga akhirnya kita sendiri yang remuk tertimpa beratnya. Satu-satunya cara untuk melepaskan beban tersebut bukan dengan mencari tempat pembuangan,
melainkan dengan keberanian untuk memaafkan dan melepaskannya dari dalam pikiran kita sendiri. Memaafkan bukan demi kebaikan orang lain, tetapi agar hidup kita sendiri tidak habis terkuras oleh dinginnya batu dendam. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Efesus pukul 4:31